Halo semuanya. Hai semua. Halo, hai. Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan. Hey. Hai. 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 Hai semuanya. Selamat pagi. Halo. Hai. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita semua tahu dan kita berada di tempat rumah kita masing-masing, tetapi biarlah sukacita kita
saat ini boleh berada di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan saat ini, di mana negara kami sedang mengalami pandemi corona, biarlah ini tidak akan membuat kami menjadi patah semangat, tetapi biarlah ini akan menjadikan motivasi buat kami untuk semakin giat, semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan. Kami ingin serahkan Tuhan Yesus setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami semuanya boleh melayani Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami ingat Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini di rumah mereka sedang sakit. Tuhan, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit mereka. Kalau saat ini ada yang berbeban berat, Tuhan, Engkau akan angkat beban mereka. Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, hidup bersama dengan Engkau, ada pengharapan dan sukacita yang Engkau janjikan kepada kami. Kami ingin serahkan Tuhan Yesus kebaktian kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga kami mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal acara ini hanya kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian Bersyukurlah. Pujian ini mengajarkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam menghadapi pandemi yang ada di negara ini. Bersyukurlah bersama dengan kalian. Mari dengan bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Bersyukurlah. Dan kami undang jemaat untuk berdiri. Kita dengan sukacita memuji Tuhan. Bersyukurlah. Na 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 na.
duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi bacaan Alkitab saat ini diambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan rela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Pendeta Andi Wijaya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus Bapa kami di surga. Bapa yang begitu mengasihi kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan pengasihan. Karena kami tahu, karena kasih-Mu yang besar kepada kami, karena perlindungan-Mu yang nyata atas kami semuanya boleh tetap bersuka cita di tengah maraknya wabah virus corona ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Bahkan di saat wabah corona ini merebak, kami yakin Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kami bersama-sama, menyatakan perlindungan, menyatakan kekuatan. Bahkan Tuhan menopang hidup kami, sehingga kami semuanya dapat tetap menikmati sukacita, damai, dan sejahtera. Kami serahkan Tuhan pada saat ini bangsa dan negara kami, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami kasihi. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan pengasihan. Berkatilah Bapa, supaya keberadaan bangsa dan negara ini tetap aman, damai, dan sentosa. Walaupun di beberapa tempat di negeri ini Tuhan terjangkit virus corona yang begitu besar, kami sadar, kami tahu bahwa Engkau sendiri yang akan terus menangani semuanya, sehingga pada akhirnya melalui pekerjaan Tuhan yang Kau nyatakan, melalui pimpinan kami, melalui tenaga-tenaga medis, dan juga orang-orang yang dengan sukarela menolong, virus corona pada akhirnya dapat dihentikan. Begitupun kami terus menyerahkan seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya mereka boleh tetap tunduk, patuh, hingga mereka tetap tinggal di rumah untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami serahkan Tuhan kepada-Mu segala perkara. Kami yakin Engkau akan terus menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga Indonesia terbebas dari wabah corona ini. Kami serahkan pimpinan kami, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai dengan pemimpin kami yang ada di pelosok tanah air tercinta.
Biarlah semuanya dapat bersatu, dapat bersama-sama mewujud nyatakan kesatuan hati untuk memberantas penyebaran virus corona. Berikan hikmat, berikan kemampuan kekuatan Tuhan, sehingga para pemimpin kami dengan hikmat dan kuasa boleh menjalankan tugas dengan baik, sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Kediri Kota ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, baik itu pemimpinnya, Kang Abu bersama dengan seluruh staf yang ada, sampai dengan RW/RT di Kota Kediri, kami serahkan kepada-Mu. Engkau memberkati sehingga pada akhirnya semuanya pun dapat bekerja sama dengan baik, menangkal penyebaran virus corona ini, sehingga semuanya merasa aman, damai, dan sejahtera. Kami serahkan seluruh pergumulan bangsa dan negara ini kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Kami serahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan organ yang ada di dalamnya. Kami serahkan BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, Badan Musyawarah Nasional, maupun juga Yayasan Baptis Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa GGPI juga turut ambil bagian di dalam penangkalan penyebaran virus corona yang ada, baik melalui lembaga maupun gereja, sehingga pada akhirnya seluruh umat Baptis Indonesia juga ikut ambil bagian di dalam mensukseskan program pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami percayakan semua ke dalam kuasa tangan, dan biarlah Tuhan melalui pekerjaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, secara khusus pekerjaan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, baik melalui lembaga maupun gereja, akan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada akhirnya setiap jiwa mendengar tentang kabar sukacita. Kami serahkan secara khusus lembaga rumah sakit baptis di bawah YRSBI. Tuhan memberkati rumah sakit baptis Kediri, Tuhan berkati rumah sakit baptis Batu dan juga Lampung, bersama dengan klinik Ungaran, klinik di Kupang, klinik di Ambon, klinik yang ada di Tarokan, maupun secara khusus yang ada di Bethesda Kediri. Tuhan berkati bersama dengan para dokter, perawat, dan juga karyawan-karyawan, sehingga pada akhirnya Tuhan semuanya terlindung, terjaga, tidak terjangkit virus corona, sehingga saudara-saudara kami semuanya yang juga bekerja di lembaga-lembaga rumah sakit lain, Tuhan berkati, Tuhan jaga, sehingga bersama-sama kami dapat memberantas penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di Indo maupun di cabang. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan nyatakan damai dan sejahtera serta sukacita-Mu, sehingga setiap sidang jemaat Tuhan warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret boleh tetap mengalami Tuhan di dalam hidup masing-masing, sehingga mereka terhindar dari mara bahaya, terhindar dari penyebaran virus corona, sehingga seluruh warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret terus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jemaat Tuhan bersama dengan seluruh warga negara Republik Indonesia yang harus bekerja dari rumah. Tuhan berkati supaya semuanya dapat berjalan baik. Begitupun jemaat Tuhan yang masih harus bekerja di luar rumah, pergi ke tempat kerja masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, supaya jemaat juga tetap bersukacita
dengan kesehatan kekuatan yang diterima, sehingga mereka bersama-sama terus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak yang masih sekolah, yang saat ini harus belajar di rumah. Tuhan Yesus mau memberkati dengan hikmat-Mu, sehingga anak-anak boleh meraih cita-cita mereka. Dan karena pertolongan dan bimbingan Tuhan, setiap anak-anak boleh memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami serahkan Tuhan masa depan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati. Dan kami juga serahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret sebagai organisasi. Tuhan berkati supaya terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik induk maupun cabang, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus diselesaikan melalui karya Allah di dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada, sehingga jemaat Tuhan bertumbuh dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala perkara ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan memberikan persembahan kita, harta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan dan memasukkannya nanti ke dalam amplop masing-masing di rumah. Kemudian pada saat nanti yang tepat, Bapak Ibu dapat menyerahkan persembahan dan persepuluhan itu kepada bendahara gereja. Kita akan bersama memuji nama Tuhan berkat kemurahan-Mu.
Tuhan Yesus, seperti pujian yang boleh kami nyanyikan saat ini, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu terus mengalir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus, terimalah berkat persembahan yang kami berikan kepada-Mu saat ini. Mungkin ini kecil, tetapi kami rindu apa yang kami berikan ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, khususnya untuk perkembangan gereja kami GPI Genesaret. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang saat ini memberi maupun yang saat ini belum bisa memberi. Biarlah lain waktu kesempatan kami semua akan memberikan yang terbaik dari harta kami kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian berkati persembahan-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya bagi kita untuk mendapatkan berkat yang berasal dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Pendeta Adi Wijaya, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sungguh kita bersukacita bersama karena boleh menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap boleh memuliakan Dia. Ada satu kerinduan untuk bisa bertatap muka secara langsung. Yakin bahwa satu saat nanti ketika Tuhan menyatakan karyanya, kita akan dapat bersama-sama kembali memuji Tuhan di gereja. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara masih dalam nuansa Paskah, di mana kalau pada Jumat Agung dan hari Minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang kematian Tuhan yang banyak mengajar kepada kita bagaimana kita harus hidup. Nah, pada pagi hari ini mari kita bersama melihat satu pertanyaan yang disampaikan oleh sang pemazmur Raja Daud. Siapakah yang layak datang kepada Tuhan? Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa membawa kami kembali bersekutu dengan penuh sukacita di tengah keterbatasan kami. Saat ini kami menyerahkan, Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah ketika kami menikmati firman-Mu Tuhan, Engkau membentuk kami sehingga kehidupan kami berpadanan dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang penebusan, kita berbicara tentang karya Allah di kayu salib. Sebenarnya kita di dalam hidup kita masing-masing tengah belajar atau memperdalam tentang keberadaan kita sebagai manusia yang sudah terpisah dari Allah, dan Allah datang ke dunia untuk memperdamaikan kita, sehingga di dalam kehidupan kita bersama-sama boleh kembali ada bersekutu dengan Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah bersama melihat karya Tuhan di atas kayu salib dalam kerangka memperdamaikan kita dengan Allah, maka seharusnya kita sebagai orang yang sudah diperdamaikan memiliki hubungan yang intim secara nyata dan berkesinambungan dengan Allah. Persekutuan yang akrab dan pengalaman menikmati hadirat Allah secara nyata membuat kita hidup di dalam kedamaian. Dan kita juga bisa membawa dampak rohani. Dengan kedamaian itu kita bawa ke dunia, supaya dunia yang jauh dari Tuhan, yang masih belum diperdamaikan dengan Tuhan, terisi dengan kehidupan orang-orang yang percaya dengan karakter seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang ke-15 ini memuat etika atau tata susila, dan juga moral atau nilai kebenaran secara umum, yang di dalamnya terkandung nilai kekristenan yang harus kita lakukan, yang juga menunjukkan bahwa kehidupan rohani itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan secara jasmani. Betapa eratnya, saudara-saudara, hubungan antara doa dengan hidup, hubungan antara ibadah dan kita ada di dalam hidup untuk melaksanakan kehendaknya. Tidak ada doa dan ibadah yang benar jikalau itu tidak dipersiapkan dengan baik dan didukung dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya kita bersyukur pada pagi hari ini, oleh karena Allah membuka satu rahasia kepada kita semuanya berkenaan dengan kualitas kehidupan yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, karakter Kristus yang harus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Paling tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1-5 yang tadi kita baca bersama-sama, di sana ditunjukkan ada 3 kualitas kehidupan orang Kristen yang harus menjadi bahan evaluasi dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, saudara-saudara, coba perhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana banyak sekali mengajar kepada kita tentang kehidupan moral. Jadi secara singkat saya memberi catatan yang pertama, hidup dengan kualitas moral yang tidak bercela. Ini yang harus menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing. Orang Kristen harus berusaha keras untuk mempunyai kualitas moral yang tidak bercela dalam kehidupannya, baik dalam hidup pernikahannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan sosialnya, maupun dalam kehidupan pribadinya. Di tengah-tengah masyarakat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, moralitas sudah banyak dikalahkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi. Dan ketika pagi hari ini kita belajar tentang hidup di dalam kualitas moral yang tidak bercela, sungguh ini memerlukan satu tekad yang sangat kuat dalam kehidupan kita orang Kristen. Oleh karena tetap menjaga kualitas moral supaya tidak bercela, itu sangatlah tidak mudah. Di mana anak-anak Tuhan seharusnya menjadi teladan dari sebuah kehidupan yang tidak bercela. Oleh karena kehidupan anak-anak Tuhan, ketika dikatakan
memiliki kehidupan yang tidak bercela, bukan sesuatu yang hanya berbicara secara sempit, Bapak Ibu Saudara. Itu karena menyangkut berbagai sendi kehidupan. Seperti saya ungkapkan tadi di depan, ada keluarga, ada sosial, ada masyarakat, dan dalam kehidupan pribadi. Juga mungkin saudara dan saya harus mempertahankan tekad itu ketika kita bekerja, ketika kita belajar, dan juga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mengapa demikian? Di tengah kehidupan kita, baik ketika ada di dalam kehidupan pernikahan suami istri, dalam kehidupan kita dengan keluarga, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan ketika kita bekerja atau kita melakukan sesuatu bersama dengan orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Seringkali dalam kehidupan kita ada di satu persimpangan jalan, memilih tetap melakukan firman Tuhan atau melakukan apa yang ada di dalam diri kita, melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita secara manusia. Jika merindu dalam kehidupan kita tetap memiliki kehidupan yang karib, yang intim dengan Allah, yang memberi dampak dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita anak-anak Tuhan memiliki tekad untuk tetap hidup di dalam moralitas Kristen yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, jikalau kita sudah mulai larut dengan dunia, jikalau kita sudah mulai larut dengan berbagai tindakan yang pada dasarnya bersumber dari kedagingan dan kemanusiaan kita. Ada firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mengingatkan kita semuanya bahwa kita tidak boleh melupakan hakikat kita sebagai ciptaan baru. Karena ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Dia, yang seharusnya melihat bahwa dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Artinya seperti yang kita pelajari selama ini, dunia ini sudah mulai masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Jadi, alangkah sia-sianya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita menjadi orang Kristen tetapi dengan karakteristik hidup sebagai manusia lama, tidak bermoral dan sebagainya. Mari ini menjadi satu evaluasi bagi diri kita. Ketika menjadi orang Kristen, sudahkah saya hidup dengan moralitas Kristen? Catatan yang kedua dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1-5, yaitu hidup dalam keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara bisa membaca ayat 2, 3, dan 5. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen harus menegakkan keadilan dan tidak mengambil untung dari pihak yang lemah. Kita harus memberikan keadilan, bukan mencari keadilan. Seringkali prinsip keadilan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbenturan dengan prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi itu sudah seringkali terlanjur begitu dalam menjadi satu pegangan bagi kita, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha sekecil-kecilnya. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk tetap hidup dalam keadilan dan kebenaran, tetap menegakkan keadilan walaupun konsekuensinya saudara dan saya harus menanggung kerugian. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita seharusnya juga mau hidup dalam kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran Allah. Meski itu kadang-kadang tidak menguntungkan kita, bahkan mengarah
mengarah kita pada konsekuensi yang sulit untuk kita kerjakan. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya jika kita hanya mementingkan diri sendiri saja, maka akan ada banyak jebakan dosa yang timbul dan itu akan terus meningkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti yang pernah saya sampaikan, satu dosa yang kecil itu akan, kalau tidak dibereskan dan tidak segera diakui dan tidak segera kita memohon ampun kepada Allah, itu akan semakin melebar, akan semakin menjadi besar dan menguasai hidup kita. Mengapa demikian? Karena dosa itu enak. Dosa itu membawa kenikmatan. Dosa itu menjadikan kita hidup di dalam buaya angan-angan yang pada akhirnya kita melupakan Tuhan. Jadi pagi hari ini catatan kedua yang mengingatkan kepada kita tentang kita harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Mari menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Apakah kita sudah menjunjung tinggi keadilan itu? Catatan ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara ada di dalam ayat yang kedua dan ketiga, yaitu orang Kristen harus hidup dalam kejujuran. Penting untuk kita kerjakan. Saudara-saudara, orang Kristen harus jujur dalam perkataan tanpa syarat dan menggunakan lidah bibirnya untuk membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkannya. Ini catatan penting yang harus saudara dan saya pahami. Jangan sampai dari lidah bibir kita keluar kata-kata yang mengarah pada fitnahan, kebohongan, hingga kutukan. Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa berkat dan kutuk itu bisa keluar dari satu lidah bibir kita ini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus pasal 3 ayat 10. Sungguh luar biasa firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini. Sudah saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mempergunakan lidah bibir kita untuk membangun dan memberkati orang lain, bukan sebaliknya menjatuhkan bahkan menghancurkan mereka. Tidak gampang untuk berkata jujur, karena seringkali ada konsekuensi yang tidak baik di balik kejujuran kita yang kadang merugikan kita semuanya. Ada satu ungkapan di dalam kehidupan orang Jawa yang kelihatannya sudah mulai terjadi di sekitar kita. Wong jujur kuwi ajur. Artinya saudara-saudara, kalau seseorang itu berbuat jujur, maka dia akan mengalami kehancuran. Mungkin dia akan dijauhi orang, mungkin dia akan mengalami fitnahan orang, mungkin dia akan mengalami berbagai situasi kondisi yang sulit karena kejujurannya. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, mari kita tetap hidup di dalam kejujuran itu. Karena dengan kejujuran itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena dengan bertindak jujur, saudara dan saya akan terus dapat menikmati bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita semuanya. Berkata benar dan jujur merupakan keharusan bagi kita orang Kristen. Sehingga apa saja yang kita katakan harus pula tercermin dari perbuatan dan perilaku kita. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua yang ada dalam kehidupan kita dalam kerangka iman, saudara dan saya harus tetap bercermin bahwa ketika saudara dan saya bertindak sesuai firman Tuhan, itu tidak hanya cukup berkata-kata, tetapi sama
menyeluruh dalam kehidupan kita, termasuk pagi hari ini ketika kita berbicara tentang kejujuran. Maka perbuatan dan perilaku kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang jujur. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Mazmur di bagian awal bertanya, siapa yang boleh menumpang ke kemah Tuhan yang kudus? Siapa yang boleh datang ke tempat Tuhan, ke gunung Tuhan yang kudus? Jawabannya sudah pasti. Tidak ada seorang pun kecuali Tuhan Yesus dan mereka yang sudah dibenarkan di dalam Dia, yaitu orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu, mari di dalam hidup kita terus berusaha untuk hidup dengan kualitas moral yang tidak bercela. Mari kita hidup dalam keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Oleh karena perkara ini sangat penting. Ketika saudara dan saya melakukan kehidupan dengan moralitas yang bercela, hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam ketidakbenaran, dan juga ketidakjujuran, Bapak, Ibu, Saudara, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi saksi Tuhan. Kita tidak akan bisa mewujudkan persekutuan yang indah dengan Allah melalui kehidupan kita, tidak dengan saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena apa? Kejahatan ada di antara kita. Mari pada pagi hari ini kita menimbang kembali hidup kita. Ketika ditanyakan, layakkah aku untuk datang kepada Tuhan? Evaluasi diri. Sudahkah kita hidup di dalam moralitas yang tidak bercela? Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran dan juga keadilan? Sudahkah kita hidup dalam kejujuran? Ini mencakup perkara yang besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika kita melihat pemazmur memaparkan semua, bahwa orang-orang dengan kehidupan seperti yang kita baca di dalam Mazmur 1 sampai pasal 15 ayat 1 sampai 5, itulah yang boleh datang kepada Tuhan. Maka mari dalam hidup kita, mari bersama kita menjalankan kebenaran itu, supaya kita tetap dikenal Tuhan Yesus untuk datang kepadanya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan rasa aman, damai, sejahtera sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami tentang karakteristik kehidupan orang Kristen. Karena dengan hidup di dalam kebenaran-Mu itulah yang menjadikan kami dikenal Tuhan untuk datang menghadap kepada Engkau. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami yakin bahwa apa yang Kau katakan Tuhan akan menuntun kami untuk sampai ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Ampuni segala kelemahan, kekurangan dosa kami, bahkan ketidakmampuan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami yakin Tuhan menyempurnakan kami, hingga pada akhirnya didapati hidup kami sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersama berdiri di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan bersama dengan Bayani. Mari kita akan bersemayam di dalam firman Tuhan dengan menaikkan
dalam hidup kami yang tidak terpisahkan, sehingga dalam hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami di saat kami harus bekerja dari rumah. Kami serahkan hidup kami di saat kami harus bekerja di luar rumah, dimanapun berada. Kami serahkan ketika kami harus belajar di rumah. Tuhan, kami yakin Kau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Kau menopang kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh senantiasa boleh menikmati berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih ketika kami undur diri dari hadapan Tuhan, kembali ke dalam hidup kami masing-masing, kami boleh bersama menikmati berkat rahmat, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dinyatakan dalam kehidupan kami sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tetap bersama-sama hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan tetap menjalankan jam doa dalam hidup kita masing-masing di keluarga pada hari Rabu. Dan seterusnya, seperti yang sudah saya sampaikan, tetap patuhi aturan dan himbauan yang ada supaya kita boleh tetap menikmati sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.